yang tahu itu dari luar ruang lingkup tersebut. Karena apa? Karena di dalam ruang lingkup itu akan disembunyikan dan dipermainkan. Sedangkan kita di luar lingkup itu, yang mereka itu anggap kita nggak penting, hanyalah penonton, justru mereka itu menceritakan segala sesuatunya. Dan kita bisa membaca gerak-gerik yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, dan menceritakan. Seperti ini manusia, bukannya saya menolak apa yang kalian ucapkan, tapi itu sudah benar-benar dari barang bukti pisau yang ada, dari barang bukti pakaian yang dipenuhi dengan darah, dan dari barang bukti lainnya yang ada, itu sudah kami periksa dan sudah kami cocokkan bahwasanya Kiai Muhajirinlah yang memang melakukan pembunuhan itu. Bahkan Kiai Muhajirin sudah kami tangkap dan sekarang dia akan dibawa ke sini untuk mengikuti persidangan itu. Dan dia pun mengatakan dia diam memang melakukannya, tapi dia tidak mau dihukum dan dia ingin malah memilih menghabisi seluruh penghuni dari pesantren Muzammil. Ya yang saya harapkan ya, jangan sampai pemahaman jenengan dan keegoisan jenengan yang justru akan menyesatkan dan menjerumuskan jenengan sendiri nantinya. Seperti ini saja manusia. Jika dari dirimu memiliki pendapat bahwasanya Kiai Muhajirin tidaklah bersalah pada kasus pembunuhan Abah Muntosam, bisa kalian ucapkan nantinya kepada hakim yang memimpin persidangan ini. Dan apabila akan lebih baiknya jika kalian pun menyertai bukti-bukti bahwasanya Kiai Muhajirin tidaklah memang melakukan pembunuhan itu. Seperti ini Pak Kiai Baikuni, saya tidak mengatakan bahwasanya Kiai Muhajirin itu tidak bersalah ya. Akan tetapi apa yang jenengan pahami itu tidak semuanya benar. Iya, saya mempercayai apa yang jenengan percayai bahwasanya Muhajirin lah pelaku yang membunuh. Tapi ada otak di balik itu semua. Yang kami harapkan Pak Kiai, yang hukumannya berat justru itu yang menjadi dalang otaknya, bukan yang melakukannya. betul. Memang ada tujuan tertentu. Kenapa Kiai Muhajirin itu bisa sampai lemah dan tega melakukan hal itu? Dari dulu saya sudah mengenal Kiai Muhajirin. Mas, Dia sangat menginginkan menjadi pemimpin dari pesantren Muzammil ini. Bahkan setelah kematian dari Abah Muntosam, Kiai Muhajirin sendiri yang menginginkan dia pemimpin ataupun dia yang menjadi tertua di pesantren Muzammil ini. Kami para sahabat yang lain, karena dia juga salah satu tertua di pesantren Muzammil pun mengiyakannya saja, daripada nantinya akan terjadi keributan untuk pemilihan sebuah pemimpin di pesantren Muzammil ini manusia. Itulah yang membuat saya sedih Pak Kiai Baikuni. Kenapa? Itu adalah suatu majelis pembelajaran ilmu agama. Kok bisa-bisanya sampai sebegitu rumitnya ya. Kalau berpikir jernih ya Allah, ayolah saling menyadari lah. Apa sih yang didapatkan dari jabatan pimpinan pondok pesantren? Maka dari itu, apa yang kita dapatkan dari sebuah pemimpin, apa yang kita dapatkan dari sebuah yang dituakan di dalam sebuah perkumpulan, maka sebenarnya yang kita dapatkan hanyalah sebuah tanggung jawab yang besar, yang bagaimana
Jika nantinya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua, itu akan menjadi malapetaka untuk kita sendiri. Saya pun menyadari hal itu. Dan ambisi dari Kiai Muhajirin itu sangatlah besar untuk menjadi sebuah pemimpin di pesantren Muzamil ini. Mohon maaf Pak Kiai. Saran saya sih jenengan jangan mendengarkan dari satu sumber saja. Alangkah baiknya mendengar dari sumber yang lain juga. Jenengan kan mengatakan hanya Kiai Muhajirin yang bersalah karena mendengar dari pengakuan Laila Kalsum. Apa salahnya jenengan mendengarkan penjelasan dari kami dan Seperti ini, kalau bisa ya Kiai Muhajirin, saya ingin bertemu dan ngobrol dengan beliau. Dia sedang melakukan perjalanan ke tempat ini dan dibawa oleh santri untuk menghadiri persidangan ini. Mungkin sebentar lagi beliau pun akan hadir ke tempat ini. Ya. Banyak yang nanti bisa kita dengar dari penjelasan Kiai Muhajirin. Ya. Kalau kemarin memang tidak kami dengar karena posisinya sedang benar-benar tidak masuk di akal. Ya, seperti itu. Ya. Muhajirin yang memiliki banyak ilmu, sudah lama mempelajari ilmu mengenai agama Islam. Akan tetapi dia malah melakukan minum-minuman keras yang memabukkan. Apakah itu bisa dicontoh sebagai sebuah pemimpin di pesantren Muzamil? Dan itu juga salah satu memperkuat bahwasanya memang benar-benar bahwasanya Kiai Muhajirinlah yang bersalah. Ya, kita bersikap dewasa saja Pak Kiai Baiguni ya. Kenapa orang yang berilmu bisa melakukan hal itu? Yang harus kita pelajari itu sebabnya kenapa? Yang harus dicari tahu itu sebabnya kok bisa sampai minuman keras. Itu diminum, sedangkan saya yakin 100% Kiai Muhajirin itu mengetahui bahwasanya itu adalah suatu larangan. Ya. Kenapa yang disalahkan minumnya saja bukan sebabnya? kan mungkin saja buat jamu atau Hei. buat Memang benar. Tentunya Kiai Muhajirin melakukan hal itu memiliki sebab mengapa Kiai Muhajirin ingin melakukan itu. Dari segala sisi dan dari segala aspek yang sudah kami teliti. Yang pertama, Kiai Muhajirin tidak terima atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Karena dari seluruh pihak pesantren sudah mengetahui bahwasanya dialah pelaku dari pembunuhan Abah Muntosyam. Dan dia ingin melarikan diri dari pesantren Muzamil. Dan dia memiliki tujuan ingin menghabisi seluruh isi dari pesantren Muzamil juga manusia. Ya, itulah yang saya bicarakan dengan susah. Akhirnya kan jenengan lebih ini loh, mendalami kasus ini. Jangan hanya saja mendengarkan dari pihak siapa lainnya. sumber air saya yakin Saya pun Jenengan sudah orang mendengarkan dari berbagai pihak dari seisi pesantren Muzamil. Ngerti bau di botol, Mbak? selak Ya, ngel Mas kencengin yo. Iya, muter, Pak. Saya harus mencari dari pihak keluarga dari Kiai Muhajirin. Bukan dari keluarga Muhajirin maksudnya. Ya, dari kami. Silakan jika kalian ingin membicarakan Begini Pak Kiai. ataupun mengutarakan pendapat dari kalian. Begini, dari kemarin kita bertemu, kita sudah mencoba menjelaskan semua masalah yang ada ini. Akan tetapi dari pihak Pak Kiai sendiri nggak percaya. itu nggak percaya dengan kami. Saya tahu mungkin maksud dan tujuan dari kalian itu baik. Tapi seperti ini manusia. Dari apa yang saya pelajari, memang kita memiliki pikiran buruk kepada setiap makhluk itu boleh-boleh saja. Bukan itu. Akan tetapi kita dilarang untuk menuduh makhluk itu tanpa sebuah bukti yang jelas dan pasti. Ya itu saya tahu dan ini pun saya belajar dari hidup saya nih.
bila mana ada suatu perkara atau kasus, itu kita harus benar-benar cari akarnya di mana. Jangan hanya meninggikan pohonnya kayak gitu loh. Kita cari akarnya, cari pupuknya, siapa yang memupuk kayak gitu loh. Memang benar. Apa yang disampaikan oleh kalian itu benar. Dan saya pun sudah menelusuri sampai kami menanyakan satu persatu dari seluruh santri di pesantren Muzamil. Kami sudah meneliti dari apapun bukti-bukti yang ada, apakah ada pemalsuan kembali dari bukti-bukti yang diberikan, dan ternyata itu memang benar. Tidak ada pemalsuan sedikit pun dari bukti-bukti yang saya terima itu. Iya, memang tidak ada pemalsuan. Ya, mohon maaf Pak Kiai. Ini yang mau Ini yang penjelasannya sangat gamblang dan detail. Silakan dengarkan. Alah, tai. Astagfirullah.